Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat dan semangat untuk kita semua. Terima kasih Pak Dery selaku dosen pengampu mata kuliah kepabeanan dan cukai. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan konsep umum dan aplikasi dokumen ekspor impor. Sebelumnya saya sampaikan permohonan izin, Pak. Kelompok kami sebenarnya bertiga, ada saya, Slamet Abdul Aziz, kemudian ada Mas Muhammad Lukmanul Hakim, dan Mbak Koreah Wahyuningsih. Tapi karena kebetulan saat ini mereka berdua lagi kurang sehat, jadi tidak bisa ikut untuk perekaman video untuk presentasi kepabeanan ini. Tapi dengan tidak mengurangi, mudah-mudahan teman-teman kita masukan Polri segera sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas bersama-sama kita seperti biasanya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih ke Mbak Nia yang sudah berkenan untuk menjembatani membantu untuk pembuatan perekaman video ini. Terima kasih Mbak Nia. Next Mbak Nia. Pembahasan yang pertama kali kita mengenai masalah komersial dokumen, invoice, dan packing list. Dokumen atau kemasan yang menunjukkan jumlah, kemudian jenis serta berat barang dari jenis barang ekspor impor tersebut, di mana invoice ini atau kemasan ini diterbitkan oleh si penjual atau si eksportir atau si pengirim barang. Di dalam invoice ini akan jelas tertulis misalnya 1 unit komputer dengan harga 5 juta rupiah. Di dalam invoice ini tentunya akan kita bisa melihat rincian dari 1 unit komputer dengan harga 5 juta rupiah tersebut terdiri dari apa saja, mungkin terdiri dari satu monitornya, kemudian ada CPU-nya, atau ada mouse-nya, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam invoice itu tentunya juga harus ada nomor dan tanggal dokumen dari nama pembeli atau importirnya atau penerima barangnya. Kemudian juga ada nama barang, jumlah dan jenis pengemasnya, berat bersih dan berat kotor dari barang-barang yang tercantum. Artinya dengan kita melihat dari dokumen invoice tersebut, kita sudah jelas apa yang ada di dalam kemasan atau dokumen yang di packing tersebut. Next, Mbak Nia. Kemudian kita sudah, seperti yang sudah kami sampaikan mengenai invoice. Invoice merupakan dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor impor yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir atau si pengirim barang. Di dalam commercial invoice ini wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen. Kemudian ada nama pembelinya atau importirnya atau si penerima barang. Kemudian tentu mencantumkan nama barangnya itu apa, harga per unitnya berapa, harga total secara keseluruhannya berapa, dan juga tidak kalah pentingnya mesti mencantumkan cara pembayaran dari transaksi atau dokumen nota tersebut. Next, Mbak Nia. Kemudian selanjutnya adalah transportation dokumen atau bill of lading, yaitu surat tanda terima yang telah dimuat di dalam kapal laut. Tanda terima sebagai tanda bukti kepemilikan barang
atau sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Jadi transportation dokumen ini adalah menerangkan alat transportasi apa yang kita gunakan di dalam pengiriman barang-barang tersebut. Kemudian ada selain dengan pengangkutan melalui laut, juga ada pengangkutan dengan pesawat udara atau air waybill. Kemudian ada juga pengangkutan dengan jalur darat, yaitu kereta api, railway consignment. Kemudian bill of lading sering disebut juga dengan konsumen, yaitu dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan dan pengamanan. Nah, di mana bahwa asli dari surat yang tadi kita sebutkan di atas menunjukkan hak apa, yaitu hak pemilikan atas barang-barang tersebut, di mana tanpa adanya BL tersebut, seseorang atau pihak lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang yang disebutkan di dalam BL tersebut. Artinya sudah jelas siapa pengirim, siapa penerimanya. Kemudian selanjutnya adalah pihak-pihak yang tercantum di dalam BL, yaitu yang pertama adalah shipper atau pihak yang bertindak sebagai beneficiary. Kemudian ada pihak yang diberitahukan tentang kapan barang itu nyampe. Kemudian ada pihak yang ditetapkan dalam LC. Kemudian juga ada pihak pengangkutan atau perusahaan pelayaran. Yang terlibat dalam penggunaan ini sebagai bagian dari dokumen yang dibutuhkan dalam perdagangan ekspor impor. Artinya ada beberapa pihak yang ikut terkait yang namanya sudah jelas tercantum di dalam invoice tersebut. Kemudian kita sudah tahu apa fungsi dari BL itu, yaitu sebagai bukti tanda penerimaan barang. Barang yang diterima oleh pengangkut dari pengirim barang atau eksportir ke suatu tempat tujuan yang selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak penerima. Kemudian bukti pemilikan atas barang tersebut menyatakan bahwa orang yang memegang BL tersebut merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya adalah sebagai bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pembeli dan pihak penjual. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas masalah LC, letter of credit, merupakan perjanjian di mana suatu bank tertentu atau sebagai issuing bank yang bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau ordernya orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga jika persyaratan dan kondisi dari kredit yang bersangkutan sudah terpenuhi. Artinya di dalam LC itu sudah tercantum dengan jelas persyaratan apa bahwa LC itu bisa dicairkan lah ya, bisa dicairkan, artinya ada SK berlaku syarat dan ketentuannya. Kemudian penggunaan LC ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran. Jadi sebagai jaminan barangkali, artinya begini, mungkin barang sudah kita kirim, kemudian sudah diterima, tapi si pembeli one registrasi untuk melakukan pembayaran sejumlah yang sudah tercantum di awal. Nah, artinya si eksportir itu akan menerima LC nih, jaminan, yang mana kalau nanti si pihak bank itu akan mencairkan kalau kondisi dan syaratnya sudah terpenuhi. Selanjutnya, Mbak Nia, next. Selanjutnya adalah dokumen asuransi.
Dokumen asuransi ini sangat penting sekali di dalam pengiriman suatu barang, yang mana sangat penting sekali, yaitu sebagai bukti bahwa dokumen ini telah diasuransikan. Artinya sudah diasuransikan dari resiko terjadinya suatu mungkin ada kerusakan atau apa. Nah, kita sudah bisa dijaminkan dengan asuransi. Nanti bisa seandainya barang itu tidak sesuai atau ada mengalami kerusakan atau apa, kita bisa klaim asuransinya. Seperti yang dijelaskan di dalam KUHP pasal 246 bahwa asuransi diartikan sebagai suatu persetujuan yang menerangkan bahwa pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan, kerugian atau kehilangan atas laba yang diharapkan. Maksudnya atas barang yang kita beli. Jadi kita beli mungkin dengan nominal atau dengan harga yang lumayan besar atau mungkin barangnya yang sangat berharga, artinya kita lebih aman dengan mengasuransikan. Dalam proses ekspor impor ini asuransi melalui laut dikenal dengan istilah marine insurance. Selanjutnya, next Mbak Nia. Kemudian selanjutnya adalah pemberitahuan ekspor barang. PEB ini merupakan dokumen yang wajib dibuat oleh eksportir ketika akan melakukan ekspor barang. Jadi PEB ini diterbitkan oleh Bea Cukai ya, oleh pihak Bea Cukai. Jadi contohnya seperti ini. Perusahaan kami perusahaan eksportir tambang timah, di mana pada saat kita akan menjual atau mengekspor barang timah tersebut melalui ada satu perusahaan yang merupakan perusahaan yang istilahnya sebagai kayak semacam gudang untuk penitipan inilah. Jadi dari situ nanti dari pihak itu baru dari pihak yang kedua tadi baru kepada pihak Bea Cukai. Dari Bea Cukai itu akan diterbitkan yang namanya pemberitahuan ekspor barang. Filosofi dari dokumen ini adalah bahwa setiap barang yang keluar atau masuk dari atau ke dalam suatu wilayah Republik Indonesia wajib diberitahukan kepada negara, dalam hal ini yang diwakili oleh Bea Cukai. Jadi yang menerbitkan pemberitahuan ekspor barang ini adalah dari pihak Bea Cukai. Nah, bagi pihak eksportir, PEB ini juga sangat penting sekali karena PEB ini juga bisa digunakan sebagai dokumen perpajakan. Artinya dokumen perpajakan itu kan antara lain ada faktur pajak, kemudian ada juga PEB. Faktur pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sementara kalau PEB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian pemberitahuan impor barang atau PIB. Ya, selanjutnya bahwa memberitahu atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment. Kita sudah tahu prinsip self assessment dan kita sudah pernah pelajari di mata kuliah sebelumnya self assessment itu seperti apa. Kemudian pemberitahuan impor barang ini ada ada syarat atau persyaratan yang harus dipenuhi atau bentuknya seperti apa, yaitu bahwa PIB ini bentuknya adalah kertas berukuran A4
kemudian dibuat dalam rangkap 3. Kenapa? Karena ada beberapa pihak yang terkait yang akan menerima pemberitahuan impor barang, yaitu ada pihak untuk pengeluaran barang, yaitu lembar yang asli yang pertama, kemudian kopinya lembar yang kedua untuk BPS Jakarta, kemudian yang terakhir untuk Bank Indonesia bagian pengolahan data dan informasi ekonomi dan moneter. Yang kita serahkan kepada BI ini adalah rangkap yang ketiga. Selanjutnya adalah dokumen lainnya, Manifest Certificate of Origin (COO), Shipping Instruction atau DO (Delivery Order). Manifest Cargo atau biasa dikenal dengan istilah Cargo Declaration. Menurut Convention of Facilitation of International Maritime, bahwa dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan barang-barang niaga diangkut dengan pengangkut kapal saat kedatangan atau keberangkatan. Dengan demikian bahwa semua barang ekspor dan impor yang dibawa dengan sarana pengangkut akan terdata semua di dalam cargo manifest. Jadi nanti sudah jelas barangnya itu seperti apa. Jadi dokumentasinya harus lengkap dan detail. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang nanti akan dirugikan di belakang hari. Kemudian ada beberapa dokumen manifest, diantaranya yaitu adalah inward manifest, cargo manifest, dan outward manifest. Yang pertama adalah inward manifest. Apa itu? Merupakan dokumen yang wajib diserahkan pada saat kedatangan sarana pengangkut di suatu pelabuhan yang berisi daftar muatan kargo, di mana alat angkut tersebut pada saat datang di suatu pelabuhan. Yang kedua adalah cargo manifest, merupakan dokumen manifest yang selama sarana pengangkutan tersebut dalam perjalanan berangkat dan menuju suatu pelabuhan yang berisikan daftar muatan kargo, kemudian kargo alat angkut yang melakukan perjalanan yang dalam kargo yang membawa barang-barang tersebut. Jadi di dalam daftar itu semuanya sudah tertera dengan jelas, jadi tidak ada diusahakan jangan sampai ada catatan yang hilang. Karena apa? Karena nanti kalau ada sesuatu yang hilang, ini akan merugikan. Ada satu pihak yang akan dirugikan. Jadi harus benar-benar lengkap, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian yang terakhir adalah outward manifest, dokumen yang wajib diserahkan pada saat keberangkatan sarana pengangkutan dari suatu pelabuhan yang berisi daftar muatan kargo alat angkut pada saat berangkat dari suatu pelabuhan untuk menuju pelabuhan lainnya. Next, Mbak Nia. Kemudian selanjutnya adalah Certificate of Origin. Jadi sertifikat ini adalah menunjukkan asal dari barang yang akan kita ekspor atau kita impor. Jadi harus ada sertifikatnya, di mana sertifikat ini diterbitkan oleh Disperindak yang diberikan kepada si eksportir. Nah, kegunaannya adalah bahwa dokumen ini merupakan bukti keaslian barang dari negara asal yang tertera dalam Bill of Lading. Jadi sudah dipastikan, harus sudah jelas dari mana asalnya. Jangan sampai apalagi zaman seperti sekarang ini
mungkin kita sudah sering tahu adanya beberapa penyelundupan yang dalam tanda petik tidak dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah shipping instruction atau shipping order, yaitu surat yang dibuat oleh si pemilik barang atau perusahaan ekspedisi yang ditujukan kepada kapal atau pelayaran untuk menerima dan memuat muatan yang tertera di dalam surat tersebut. Jadi surat perintah untuk menerima dan memuat muatan atas barang-barang ekspor atau impor tersebut. Next. Selanjutnya adalah DO, Delivery Order. Merupakan surat yang diterbitkan pihak shipping atau forwarder kepada shipper sebagai tanda bukti pengambilan kontainer kosong dan atau tanda bukti pengiriman barang dari gudang ke UTPK atau ke warehouse. Jadi yang terakhir adalah delivery order ini adalah sebagai tanda bukti pengambilan barang bahwa si kontainernya itu sudah dalam kondisi kosong. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami. Kemudian mohon maaf sekali lagi kami sampaikan Pak Dery, tim kami Mas Lukman sama Mbak Kori lagi kurang sehat, jadi tidak bisa ikut untuk untuk presentasi di tugas kali ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore.